Salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Pada video kali ini saya akan memaparkan 5 alasan mengapa Tuhan Allah menciptakan matahari, bulan, dan bintang pada hari keempat. Saudara sekalian, sebelum saya lebih dalam memaparkan, mari kita baca Alkitab kita mengenai penciptaan ini. Di dalam Kejadian pasal 1 ayat ke-14 sampai ke-18. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi. Dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yaitu yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi dan untuk menguasai siang dan malam dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari keempat. Saudara sekalian, kita ketahui bersama bahwa matahari memang mempunyai peran yang sangat besar di dalam kehidupan di bumi ini. Matahari menjadi sumber energi bagi kehidupan makhluk hidup di bumi. Demikian juga matahari memberikan peran dalam mengatur siklus hujan, siklus musim. Nah, karena begitu besarnya peran matahari itu pada masa lalu, orang jadi salah memandang matahari. Matahari diposisikan begitu luar biasa sehingga mereka memandang matahari sebagaimana layaknya Tuhan, atau kemudian memandang matahari sebagai dewa sehingga mereka menyembahnya. Di dalam catatan sejarah banyak sekali generasi yang menyembah matahari, seperti pada masa Mesir zaman kuno. Mereka menyembah matahari dengan sebutan Dewa Ra, di mana Dewa Ra ini dianggap sebagai pencipta alam semesta. Demikian juga pada zaman Yunani kuno, zaman Aztek, zaman Persia kuno, kemudian suku Inka, kemudian di belahan Afrika Barat pada zaman kuno. Banyak di antara mereka menyembah matahari sebagai Tuhan atau sebagai dewa. Saudara sekalian, bukan hanya matahari, bahkan bulan juga mereka yakini sebagai dewa atau dewi, sehingga mereka menyembahnya. Dianggap bisa memberikan cahaya, memberikan kesuburan, dan lain sebagainya. Demikian juga bintang. Mereka mendewakan dan tidak segan-segan menyembahnya. Saudara sekalian, bahwa Tuhan sebenarnya menciptakan matahari pada hari yang keempat memiliki dasar yang kuat supaya umat manusia tidak tersesat dan memposisikan matahari secara berlebihan. Berikut saya akan sampaikan 5 alasan kuat mengapa Tuhan Allah menciptakan matahari, bulan, dan bintang pada hari yang keempat. Yang pertama, Allah ingin menunjukkan bahwa matahari bukanlah pencipta kehidupan. Sebab kehidupan di bumi ini sudah tercipta sejak hari yang ketiga, yaitu ditandai dengan penciptaan tumbuh-tumbuhan, tanam-tanaman. Kemudian telah kita ketahui bersama bahwa Adam diciptakan pada hari yang ketiga. Seandainya matahari diciptakan pada hari yang pertama atau yang kedua, tentunya manusia
Sah-sah saja jikalau berasumsi bahwa kehidupan tumbuhan itu karena matahari, karena sinar matahari. Kemudian yang kedua, Allah menunjukkan bahwa siklus hujan, siklus musim ditentukan oleh kuasa kehendak Allah. Mengapa demikian? Karena kita telah memahami dari konklusi kitab Kejadian pasal 2 ayat 5 dan Kejadian pasal 1 ayat 11 sampai 12 bahwa hujan terjadi setelah penciptaan Adam, mendahului terciptanya atau diciptanya tumbuh-tumbuhan. Karena kemarin sudah saya paparkan bahwa fungsi hujan diturunkan Tuhan Allah pada hari yang ketiga adalah untuk mencuci tanah agar kadar mineral terutama garam tidak terlalu pekat sehingga tumbuh-tumbuhan bisa tumbuh dengan baik. Saudara sekalian, kemudian yang ketiga, Tuhan menunjukkan bahwa matahari, bintang, bulan bukanlah penentu waktu. Tetapi Allah menegaskan di dalam Kejadian 1 ayat 14 bahwa mereka hanyalah penentu, penanda maksud saya. Penanda waktu, penanda perjalanan waktu. Mengapa demikian? Karena Allah sudah menunjukkan bahwa sejak penciptaan hari yang pertama, Allah sudah menyebutkan hari, kemudian jadilah pagi, jadilah petang. Itu sebuah perjalanan waktu. Dan itu sudah terjadi sebelum matahari, bulan, bintang diciptakan. Kemudian alasan keempat, Tuhan Allah menunjukkan kuasanya bahwa pribadinya dan kemuliaannya tidak mau terkurung atau terikat di dalam dimensi ciptaannya. Sehingga pribadinya ketika keluar dari dimensi ciptaannya, dimensi itu tidak kacau karena otomatis terang kemuliaan Allah yang diciptakan pada hari yang pertama itu ketika Allah keluar dari dimensi ciptaannya akan ikut bersama pribadinya. Allah menciptakan matahari ini sebagai pengganti cahaya kemuliaannya yang dia ciptakan pada hari yang pertama. Fungsinya sama dengan cahaya kemuliaannya yang dia ciptakan pada hari yang pertama. Memberi kehidupan di bumi, maksud saya menjaga kelangsungan kehidupan di bumi, menjaga siklus musim, memberikan energi. Inilah yang Allah tunjukkan bahwa matahari, bulan, bintang bukanlah yang layak disembah sebagai pemberi kehidupan. Allah menunjukkan kuasanya yang luar biasa. Kemudian yang kelima, Tuhan menunjukkan bahwa Tuhan Allah itu hebat, luar biasa. Dia tidak tergantung pada matahari dalam penciptaan. Buktinya pada peristiwa penciptaan hari pertama, hari kedua, hari ketiga, matahari belum ada. Dia tetap berkarya, Allah tetap berkarya tanpa hadirnya matahari. Allah menunjukkan kekuasaannya luar biasa. Dan Allah juga menunjukkan supaya manusia jangan menyembah matahari, sembahlah Tuhan. Dengan segala bukti dan alasan ini, tidak ada alasan bagi manusia untuk menyembah matahari, tetapi seharusnya memuliakan Allah, menyembah Dia sebagai satu-satunya khalik langit dan bumi,
beserta isinya. Biarlah nama Allah dipermuliakan sampai selama-lamanya. Kebesarannya diberitakan seluruh bumi. Haleluya. Untuk video selanjutnya, saya akan menyampaikan mengenai alasan kenapa Adam diciptakan pada hari yang ketiga. Temukan jawabannya dalam video saya selanjutnya.